selamat malam teman-teman. Sorry, voice overnya berbunyi. Hello everyone. Hari ini kita akan melanjutkan edisi mengenal lebih jauh tentang tunanetra part 4. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang sama seseorang yang sangat asik banget, yang sangat berbakat banget, tunanetra yang sangat luar biasa. Terakhir itu kan aku ngadain mengenal tunanetra lebih jauh part 3 itu sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. Nah, hari ini bintang tamunya nggak kalah spesial, tidak kalah kerennya dibandingkan bintang tamu sebelumnya. Halo Kak Randy. Oke, kita masih tunggu bintang tamu. Ada Kamilka, ada Kak Randy, Libera Tom, hai, Libera fan. Oke, kita masih nunggu. Hai, ada Cigres juga. Kita masih menunggu Kakak Budi untuk bergabung bersama kita. Kita tunggu Kak Budi dulu. Kakak Budi kemana nih? Sebentar, saya coba hubungi dulu. Kemana beliau? Sebentar ya. Belum ada. Sebentar. Nah, sambil menunggu Kakak Budi, kita nanya-nanya dulu nih, gimana kabar kalian teman-teman yang baru bergabung? Kabar selama di rumah? Apakah sudah mulai beraktivitas di luar atau masih di rumah aja? Apa sekolah atau ada pekerjaan? Kamilka, gimana Kak Randy? Budi sudah ada. Ada siapa nih? Ada Christine. Hai Christine. Oke, kita invite aja langsung Riki Budiman ke hari ini sebagai tamu yang spesial. Bosen, baik. Oke, kita tunggu Budi ribut. Nah, pasti penasaran banget kan sama sosok bintang tamu malam ini. Sudah bergabung bersama kita. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam kembali. Aduh, nervousnya kayaknya kita baru pertama kali ngobrol ya. Ya, gitulah. Aduh, gua live Instagram. sekalinya ngobrol banyak langsung live ya. Aduh. Gak apa-apa, kan lu udah bikin podcast coy. Gak apa-apa. Level Podcast. up gitu kan. Aduh. Podcast siap. Sorry. Sebelumnya teman-teman di sini kalau punya pertanyaan boleh ya mengajukan pertanyaan ke kita. Wih, langsung nanti ya. akan kita coba bacakan pertanyaannya. Siapa tahu ada yang kepo sama bintang tamu kita. Pas jomblo atau udah nggak jomblo gitu. Wih. Kan. Dalam cuy. Iya dong. Kalau di sini pasti dalam. Oke, kita lihat di sini yang bergabung sudah ada 3 orang. 3 orang ya. Harap teman-teman di sini bisa stay sampai selesai karena akan ada hadiah menarik. Salah ya. Wow. Hadiah menarik berupa piring dan gelas cantik gitu. Nah. Ada apa gambar gitu piringnya tuh. Bukan polosan. Iya, nanti dikasih gitu, gambar lu gitu ya. Iya, gambar gua kok. Iyalah, keren kan. Aduh, gua lagi bermasalah dengan posisi handphone nih sebentar. Gimana. Gua udah pas belum? Coba lu masih ini kan, masih low vision kan? Gua udah pas belum? Ya, lu juga.
Ya, lu mah keren Udah lah pas udah. lo gue. Wih, Udah. Oke, sambil saya mengatur posisi handphone, silahkan mungkin untuk kita menyingkat waktu, boleh eh, saudara, saudara saudara. Budi. Oke, Siapa sih panggilannya? Silahkan Budi memperkenalkan sih. diri, nama, kegiatan, Oh iya. terus sekarang ngapain aja, gitu. Oke. Silahkan. Siap. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Kenalin, nama gua Rizky Budiman. Biasa dipanggil Budi. Ya orang-orang sih biasanya manggil Budi ya. Gitu, yang udah akrab banget biasanya manggil Budi. Oke. Ya, Terus terus sekarang kegiatan kegiatannya? gua kalau di rumah aja sih kebanyakan rebahan sih kayaknya ya. Ayo di sini Sambil siapa yang tim rebahan gitu ya? iseng-iseng bikin Iya. video, ngedit video gitu kan pas lagi rebahan gitu kan. Nah, iya. Iya, paling Nah, gitu makanya doang sih. sesuai banget nih Budi sama tema kita malam ini kan. Wow, iya Tunanetra deh. jadi YouTuber gitu. Nanti Jadi pasti malu teman-teman di gua. sini Jadi malu teman-teman di gua. sini Aduh. pasti banyak banget yang kepo gitu loh soal gimana sih seorang tunanetra bisa berkarya di YouTube gitu kan. Ya, walaupun Nah, masih kecil sih YouTube-nya ya, masih masih mau ah berkembang gitu loh. nih ya, FYI guys, gue sama Budi itu kalau nggak salah mulai YouTube itu nggak beda jauh waktunya, tapi dia melesatnya cepet banget gitu guys. Itu yang kayak Aduh. membuat gue, oh ini keren banget orang ini gitu. Wih, Makanya keren dari malam ini kita mana? mau belajar. Keren, konten-kontennya. Oke. Kemarin di sini tuh ada loh yang mengagumi judul-judul yang lu taruh di YouTube lu. Di Wah, sini ada masa? Ada siapa? Gracia Gue juga Kak. nggak. Ada Kamaria. Hai Kamaria. Dosen dosen Atma nih. Wow, keren ya. Wow. Joy. Guys, kalau mau nanya langsung Ya, nanya aja ya. nah, ya selamat malam Karena semuanya nah, yang baru karena gabung. nanti karena nanti Budi yang akan jawab, saya sih enggak. Wih, jangan dong kayak gua, kayak gua yang ini aja. Kan lu juga YouTuber. Asik. Kus, jangan buka-buka kartu loh. Oh, nggak apa-apa dong. Kan di sini forum yang buka-bukaan. Iya, ya nanti kita boleh teman-teman kalau mau buka-buka soal Budi ini dia sudah bersedia ya guys ya Is. untuk dibuka aibnya malam Woi. ini. Aduh, gua jadi ngeri aja ke arah. Oh, oke, teman-teman di sini kita akan langsung masuk ke inti pembahasan. Oke. Nanti sambil nunggu mungkin teman-teman lu gabung juga ya. Teman-teman dari Iya, Instagram lu ya. mungkin sih. Kayaknya. Ada Kak Albert. Halo Kak Wes. Albert. Ini kayaknya nih banyak nih bintang tamu dari segmen sebelumnya yang hadir nonton malam ini. Dan FYI, Budi ini adalah salah satu orang yang paling rajin nonton live Instagram gue. Kayak Bermula dari live Instagram ya. Gua ketemu lu tuh iya, ya di sini gitu. bener. Waktu itu lu sama siapa sih? Sama Rian ya? Fedrian waktu Iya, itu sama dari Rian ya. Jakarta. Iya, gua sama Terus lu di sama sini juga ada Rian. bintang tamu sebelumnya, ada Kak Albert, ada Grace, Wow. ada yang sebelumnya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja nih. Tadi kan lu kan udah memperkenalkan diri gitu ya, teman-teman yang lain juga nanti kalau mau kenalan sama Budi bisa follow langsung Instagramnya, dikepoin Siap. YouTube channelnya gitu ya. Pasti dong Nah, itu. Kita sama-sama bangun lah apa yang mau dibangun. Iya. Oke. Nah, gini. Sekarang begini. Di setiap Gimana segmen tuh? gua itu gua akan menanyakan ke bintang tamu gua tentang pertama kita berangkat dari ketunanetraan karena kan temanya tunanetra jadi YouTuber, otomatis kita Oke. mau tahu dari sisi ketunanetraan bintang tamu kita gitu kan. Mantap. Nah, mungkin Budi boleh menceritakan gitu ya. Budi tunanetranya apa, Love Vision atau Tata Live Line, terus sejak kapan gitu. Jadi Oke. tunanetranya.
Gua tahun 2010 jadi tunanetra. Ya jadi ya. Jadi Ya. Jadi ngomong-ngomong sekarang umur berapa ya? umurnya 22 tahun, alhamdulillah. Oh, oke. Masih dikasih umur. Alhamdulillah ya. Amin. Oke. Gimana Gua lanjut, dari lanjut, lanjut. 2010 umur sekitar 12 tahunan lah ya. eh Gua divonis dokter sindrom Stephen-Johnson waktu itu. Mungkin lu di sini udah pada tahu kali ya. Iya, SJS iya, iya. Pernah sindrom. dengar, pernah dengar. Hmm. Jadi apa ya? Alergi obat gitulah pokoknya intinya. Oh, oke. Iya. Jadi waktu itu gua makan obat malaria. Minum obat malaria. Minum obat, Lalu? Mungkin dosisnya tinggi nggak tahu apa ya. Karena gue juga masih belum ngerti ya sampai sekarang. Eh, Obat yang gue minum tuh sampai impactnya sampai kayak angus gitu tuh. Sampai angus gitu, sampai apa ya, ngebakar diri gue sendiri dengan gue minum obat Oh. itu. Gosong gitu. Kalau lu mungkin pernah ngerasain kebakar gitu, kulit lu melepuh gimana gitu ya, kena knalpot lah mungkin minimal lah. Ya mungkin kayak gitulah, semua badan gue kayak gitu, melepuh-lepuh gitu karena si obat tadi. Obatnya obat malaria, ibuprofen sama primaquine tuh. Kalau boleh diceritain. Jadi gue minum obat itu mungkin di sini apa ya, setiap manusia itu, setiap orang tuh beda-beda sih. Apa ya, daya tahan tubuhnya gitu. Mungkin Iya, pada saat waktu betul. itu gua imunnya lagi turun gitu kan. Dan mungkin nggak cocok juga sama obat itu gitu loh. Jadi gua kena lah yang namanya alergi obat atau sindrom Stephen-Johnson ini gitu. Salah satu penyakit langka yang ada di dunia gitu. Mungkin bisa search Iya, iya, juga benar, ya. benar. Di Gue punya temen sih yang punya penyakit yang sama kayak gitu Nah, itu tuh. di Jakarta. Iya, iya. Terus? Iya. Jadi mulai dari situ gua kayak sebulan gua di rumah sakit waktu itu. Proses penyembuhan sebulan kurang lebih lah. Nah, 16 hari gua nggak makan, gua koma 4 hari waktu itu. Oh ya? Wow. Jadi gua pernah mimpi tau di situ. Mhm. Gue pernah mimpi ya di alam-alam yang mungkin lo nggak pernah datangin gitu. Tapi gue di situ iya, beneran, iya. ya gue mimpi di situ gitu. Ngerti. Iya. Biasa di sinetron-sinetron tuh Nah kayak kalau gitu. koma tuh. Tapi itu ya Terjadi ya? terlalu ini ya. Kalau ini emang bener-bener kayak, Iya, ngerti. kok gue ngerasain paham. gitu loh. Kok gue ngerasain Iya, ini iya. gitu. Iya, iya. Gitu. Paham. Ya gitu sih Oke. kayak. Terus apa ya, ketenatraan gue tuh sempet total juga waktu itu gue. Oh gitu? Pas setelah sebulan keluar rumah sakit tuh gue kayak nengak gitu, ngeliat tuh Mm-mm. kayak cahaya tuh apa ya, silau banget bagi gue tuh. Jadi gue sakit banget ngelihatnya gitu. Makanya gue selalu pakai kacamata hitam gitu kan dulu tuh, Iya. kacamata hitam, kacamata gelap gitu. Terus gue nggak berani nengak juga gitu, sakit karena silau gitu kan, ya gitu Iya, sih. betul. Nah, Gak enak pasti kan. alhamdulillahnya gue tuh setelah apa ya, mungkin berobat ke sana ke sini gitu kan, udah cukup benar-benar melelahkan bagi gue. Iya. Iya, Ngerti. iya, gitu. Mungkin ya teman-teman juga ngerasain ya, jadi tunanetra tuh ya, orang tua apalagi gitu ya, pengen anaknya menjadi anak yang Sempurna lah ya. iya begitulah. Jadi jadi ya emang berusaha untuk menyembuhkan gitu. Tapi dari kitanya ya ikut aja kan, juga masih kecil juga sih, belum ngerti juga sih gitu. Jadi alhamdulillahnya gue waktu itu pernah gitu kan berobat alternatif gitu apa tuh namanya, di Jakarta juga gitu kan. Oh gitu. Ini Iya. tahu-tahu orang ini nih udah muncul aja. Muncul aja, nggak tahu dari mana gitu. Muncul aja nih orang. Langsung tahu ini sakit ya gitu kan. Nah dari situ iya. Menarik. Jadi gue juga bingung sih, Ge.
waktu itu gue umur 13 tahun gitulah pokoknya, nggak lama dari gue sakit gitu kan. Ya Iya. dari situ gue diobatin lah gitu, singkat cerita gue diobatin sama dia. Terus gue apa ya, eh, dikasih apa ya, mandi kembang gitu sih kayaknya. Oh gitu. Oh karena Iya, pengobatan alternatif sih iya ya. gitu. Jadi Jadi gue banyak ritual-ritual gitu. iya, dia juga izin dulu sih sama Paham, kakak paham. gua gitu, izin dulu gitu. Gua boleh nggak Iya, nih iya. gitu kan, saya boleh nggak ngobatin adik kamu gitu, sama kakak aku bilang kayak gitu gitu. Oke. Kakak gua bilang, udah kalau memang nggak ada masalah gitu, nggak ada efek samping ya silakan silakan aja gitu. Nggak lama dari berapa hari ya waktu dia datang tuh, gua dikasih air minum gitu, air minum air putih gitu kan. Ya. Nah habis itu tuh gua darupin ke apa sih, cuci muka lah gitu bahasanya. Ya, pakai Ke air muka, itu gitu ya. iya cuci muka, terus tetesin ke muka apa ke mata gua. Nah dari situ gua udah mulai ngerasa agak seger gitu matanya tuh, agak ini Oh, udah kok. mulai agak bisa lebih Heeh. jelas gitu yang ngeliatnya ya. Iya jadi nggak kayak kemarin gitu kan, silau gitu kan, kayak nengak aja tuh sakit tuh gitu, ngelihat matahari itu kayak nggak ada matahari pun kayak ya silau gitu, Silau gitu ya. kena kena Iya. cahaya tuh silau gitu. Nah semenjak dari itu gue, salahnya gue sih, gue waktu itu dibilangin jangan operasi gitu, tapi gue di sini kok aneh gitu loh. Itu sih sampai kayak mata sebelah kanan gue tuh disayangin kenapa harus operasi gitu, dan Oh, jadi menyebabkan akhirnya lo sempat operasi. ya sempat operasi gue waktu itu mata sebelah kanan gue. Oh. Ya agak lompat-lompat ceritanya. Iya, ya, nggak Ya apa-apa. gak apa-apa ya, Tapi ini menarik sih. menarik ya. Menarik Aduh. banget. Namanya itu ya, namanya Iya, orang tua tuh pasti iya, berusaha lah ya untuk pasti kasih dong. pengobatan yang terbaik Hmm, gitu ya. Kayak kemarin iya. gue ada bintang tamu juga, namanya Kak Albert. Hmm. Dia juga kita ngebahas tentang itu sih, hati disabilitas di rumah. Jadi kayak gimana sih Wah. peranan kita di dalam rumah, orang tua tuh gimana, dan sama gitu. Pasti juga orang tua juga Hmm. memberikan yang terbaik gitu ya buat ya. Hmm. Iya Nah, benar. tapi berarti sekarang kalau dilihat atau kalau ditanya kondisi penglihatan lu sekarang tuh seperti apa sih, maksudnya Ah, dengan pengobatan yang lo udah jalanin iya, sekarang lo bisa melihatnya apa gitu, iya, objek kah atau iya, lihatnya iya. Ngerti, ngerti. seberapa gitu. Untuk sekarang sih gue bisa lihat berapa ya kalau dicek di eh, ke dokter gitu sih. Gue bisa lihat tangan tuh, ini satu, ini dua tuh semeter doang gitu. Gue bisa lihatnya semeter Meter, doang. oke. Terus ya untuk sebelah kiri sih itu, untuk yang sebelah kiri, untuk sebelah kanannya udah nggak bisa lihat lagi gue, karena itu gue abis operasi itu kan gagal gitu. Gak sempat operasi dan gagal sebelah kanannya itu. Oh, Mm-mm. Jadi iya, iya, sekarang iya, ya iya. mata kiri gue yang gue pergunakan sekarang gitu. Oh, oke. Nah, nih Ya ada gitulah. ini nih, ada yang bilang dari Teddy UWSS sama. Terus dia Wih, bilang, bentar, dia ada gimana tuh? komennya Gimana tuh dia? banyak nih. Ngajak ribut katanya. Wih, Terus habis itu wah dia nama, ngomong, iya, dikasih air sarang semut but, hehehehehe. Terus emang iya, nggak iya, jelas iya. lu but, lompat-lompat. Komentar mulu ya dia. Iya, kita agak sedikit stand up comedy guys malam ini Iya, guys. tapi gue sekarang duduk sih kayaknya. Jadi Iya, gue duduk komedi kayaknya. iya, iya, ya, Iya, sit iya, down iya. comedy gitu. Iya, sit down komedi, siap. Oke, jadi sekarang lu Thank you mau Teddy, apa? aduh. Kita balik Teddy lagi. tahu aja nih. Ayo, yang lain juga, yuk ikut turut memeriahkan gitu ya, supaya kita nggak sepi-sepi gitu kan. Yang lain boleh juga lo ikutan komentar. Oke. Tadi lo sudah menceritakan.
sorry nih kurang jelas suara Sorry, lu, Lis. tadi ke pending. Oh, Iya, tadi pending ke ya. pending, maaf. Hmm, Oke, tadi kan lu oke. kan sudah menceritakan ya Hmm, setidaknya teman-teman di sini udah ngerti lu penyakitnya karena obat. Terus iya. namanya tadi apa? Stephen Johnson apa tadi namanya? SJS, sindrom Stephen Johnson ya. Ah, iya tuh namanya keren banget tuh. Ya Terus itu ini nama penyakit penemunya sih. Nama iya benar. penemunya. Aduh, itu emang. Ini penyakit yang langka dan akhirnya lu berobat melewati pengobatan alternatif dan akhirnya Iya, penglihatan lu sekarang di ya. sebelah mata sebelah kanan ya yang Mata sebelah paling kanan. Enggak, paling sebelah kiri kanan. mata kiri sorry Iya, sebelah sebelah kiri yang kanan udah paling total sekarang. iya karena operasi tadi gitu ya. Hmm, Oke. Terus sejak pengobatan alternatif itu setelah hasilnya udah ada dan lu udah selesai operasi dan lain-lain, lu menjalani kehidupan lu seperti apa sih? Soal pendidikan lu, ya secara singkat lu boleh ceritain gak sih lu sekolah gimana? Terus oke. lu kalau nggak lu beraktivitas di lingkungan lu tuh seperti apa gitu? Ah, ini seru nih, menarik nih kalau gue ceritain. Hmm. Jadi gua tuh di daerah ya, di daerah Bangka Selatan ya, yang mungkin eh, orangnya juga pada belum mengerti, masih awam tentang difabel lah itulah gitulah. Jadi tunanetra itu Betul, betul. apa, mereka nggak tahu gitu loh Mm-mm. di daerah ini gitu. Mm-mm. Jadi gua juga Mm. nggak tahu waktu itu tunanetra tuh eh emang emang gue Iya. ngerti itu tunanetra tuh orang yang nggak bisa lihat, cuman gue nggak tahu mereka nih bisa ngapain aja gitu, bisa ngelakuin apa aja. Gue juga nggak tahu ilmunya gitu. Waktu itu gue Iya. nggak tahu lah gitu sama tentang ketunanetraan ini gitu. Sama-sama gue emang sama sekali nggak tahu gitu. Terus gue bingung juga gitu kan, orang tua gue ini pendidikannya gimana gitu kan. Tapi Iya, dari iya pasti ada. guanya dari guanya juga eh, alhamdulillahnya masih semangat gitu loh, dari guanya gitu. Hmm. Gue juga pengen sekolah juga gitu kan. Eh, Waktu itu masuk SMP-nya, gue kan SD nih kenanya nih, umur 12 tahun Oh, kelas iya. 6 lah gitu. Iya. Gitu. Mm-mm. Gue waktu itu ngingetnya tuh sebelum ujian nasional tuh. Ya, sebelum ujian nasional. Jadi ujian nasionalnya pun gue, karena gue sakit, ujiannya susulan. Gua Oh. ya jadi gue ujian susulan, terus singkat cerita gue kan mau masuk SMP itu kan, gue Hmm. masih proses penyembuhan tuh, jadi gue setahun nganggur tuh. Iya. Ah, oke. Gue setahun sebelum gue masuk SMP nganggur dulu tuh setahun, nganggur gue. Itu bener-bener gue bener-bener kayak minder sama orang, gue nggak tahu gitu harus ngapain, ngomong juga belibet gitu, sampai sekarang sih belibet juga sih kayaknya. Jadi Ya. Itu bisa kayak dilatih kalau tenang. iya bener banget sih kayak jadi gue tuh ketemu orang juga malu gitu, dulu minder Hmm. sama orang tuh, kayak ngerasa kayak gue sendiri nih padahal orang rame gitu kan di mana-mana gitu ya, jadi gue ngerasa sendiri aja waktu itu. Nah sampai saat setahun kemudian gue nggak boleh kayak gini terus nih, gue beranjak lah gitu dari dari apa ya, dari kesadaran gue buat gue semangat nih, gue nggak boleh kayak gini gitu. Jadi gue SMP-nya Hmm. tuh gue nggak kenal tuh yang namanya sekolah luar biasa tuh. Iya, ya. Iya, gue di Karena umum daerah sih waktu ya itu. masih jarang kan. Sebenarnya ada sih, cuman anggapan orang di sekolah luar apa di tentang SLB ini gitu kan, kayak orang tua juga bilang itu cuman untuk orang yang gangguan mental aja gitu, sampai segitunya Nah, gitu. iya betul, 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 betul. Jadi nggak mau masukin gue, nggak mau sebenarnya gitu kan, masuk ke dunia difabel gitu kan, mengenal mereka gitu. Tapi gue nggak tahu, gue malah disuruh masuk ke umum gitu. Nggak tahu juga sih waktu itu di SMP itu ya gitu. Iya. Tapi gue alhamdulillah bisa bertahan di SMP itu, walaupun gue berangkat sekolah tuh kayak berangkat sekolah terus duduk dengerin guru gitu kan, sampai guru-guru di situ kayak kayak
nanya nih orang ngapain gitu mungkin kali ya di sini gitu, gak ngapa-ngapain lagi guys. Gue juga nggak tahu tuh braille tuh apaan gitu. Iya ya, Jadi gue bener-bener cuman masih awam banget. jadi gue cuman dengerin doang tuh di SMP tuh, dengerin doang. Paling kalau gue punya apa HP gitu kan, gue rekam gitu kan, gue rekam pembicaraan gurunya gitu. Jadi gue ntar gue denger lagi di rumah gitu sampai ya gitu-gitu terus berulang-ulang sampai gue ke kantin pun gue malu tuh. Padahal gue masih bisa lihat sebenarnya. Setelah gue kan berobat tuh, Iya, iya. Tapi iya, nggak pede ya. nggak pede gitu. Gue ngerasa nggak sama orang gitu waktu itu. Gue kayak jadi Iya pasti ngerti. gue juga di situ gue ngerasa kayak nggak punya temen di situ. Kelas 1, kelas 2 SMP tuh. Sampai di kelas 3 tuh mau ke kelas 3 kalau nggak salah tuh. Ada satu gitu teman gue yang bener-bener kayak dia yang berani deketin gue tuh. Dia yang duluan aktif gitu. Ini orang hebat nih. Di umur dia segitu ya, yang orang lain pada main-main semua, dia malah merhatiin gue gitu. Lu ngapain sendiri terus gitu kan? Ditanyain gue tuh. Jomblo ya Pak? Iya. Laki Pak, laki, wah gila. Iya. Laki, masa. Ngegas ya gue ya, astagfirullah. Iya, lanjut. Oke, jadi dia tuh emang gini lah, receh ya. receh ya. Singkat cerita dia udah kenal gua, dia udah apa tuh namanya? Kita juga deketan rumahnya tuh, kebetulan deketan rumahnya. Jadi gua nggak diantar jemput lagi sama orang tua gua, jadi gua pulangnya bareng sama dia gitu, jalan kaki gitu. Karena gue juga masih low vision kan, jadi gue masih ngerasa gitu. Gue juga nggak selalu dituntun gitu, nggak gitu. Gue dari belakang ngikutin dia gitu, atau di sampingnya dia gitu sih. Jadi seru gitu pas tahu gue hidup kembali gitu, kayak ngerasa gue udah punya teman lagi nih gitu. Setelah gue sakit, mungkin gue sendiri sih yang salahnya, gue yang ngerasa kayak nggak ada teman lagi, padahal kan teman-teman gue banyak sebenarnya gitu. Gue aja yang ngerasa Rizky kayak pernah cerita nih waktu awal-awal kita kenal ya, lo sempat menceritakan lah tentang itu PD dan lain-lain gitu. Tapi sekarang lihat Budi yang sekarang tuh sudah nggak kayak gitu berubahnya banget. Berubah ya, mantap. Udah kayak Power Ranger. Jadi gue warna pink gue. Oh gitu. Oh iya. Guys. Jadi gue tuh kembali lagi ya ke topik ya. Jadi si teman gue ini sampai kelas 3 tuh, sampai lulus dia jadi teman sahabat gue lah, main ke rumah, kita main bareng, main bola bareng sampai itu si Teddy tuh, itu yang tadi. Iya, dia jadi temen yang jadi lawan main bola kita waktu itu. Iya. Oh gitu. Iya. Keren. Nah gitu ceritanya. Jadi emang wah luar biasa sih pengalaman hidup gue tuh. Pengen gue buat film kayaknya. Ya boleh nanti kita tunggu ya filmnya. Iya. Siap. Oke. Amin, semoga tercapai lah. Jadi gue udah habis dari itu SMP, udah selesai. Nah si teman gue ini yang satu ini, dia pindah ke Jawa gitu, keluar Sumatera. Jadi gue ngerasa nggak punya teman lagi nih, kembali lagi nih gue ngerasa nggak punya teman lagi gitu. Jadi padahal gitu kan, ya sebenarnya sepupu gue sih banyak sih sebenarnya. Emang mungkin gue yang ngerasa malu kali ya, nggak kurang aktif juga waktu itu gue ngerasa malu, gue rasa minder. Sebenarnya sepupu gue tuh ya masih seangkatan sama gue, sama gitu loh, cuman di SMP yang berbeda aja waktu itu. Nah pas gue SMA baru gue seangkatan dan sesekolahan sama mereka gitu. Disitulah gue ngerasa kayak lebih
lebih ini sih, lebih mengeluarkan siapa gua gitu di situ. Tapi Oke. walaupun nggak begitu ini sih di Pelan-pelan SMA lah itu ya. gitu. Untuk Iya. pendidikan formalnya sih itu sih. Oke. Oke. Oke, kita langsung aja. Jadi mungkin buat teman-teman nanti yang kepo sama Budi gitu ya, Sih mungkin kalau bisa diceritain tanya-tanya. kepanjangan kalau diceritain nih. Iya, karena kita hari ini Iya. temanya lagi sibuk Aduh, gitu kan. sorry ya teman-kawan. Oh, nggak apa-apa. Oke, kita Aduh. langsung aja masuk to the point. Gua rasa alasan lu kita langsung masuk ke poin tentang gimana lu Bikin di YouTube. dunia YouTube gitu ya. Gua Ya. rasa ini pasti adalah proses dari perjalanan hidup lu yang lu akhirnya jadikan itu sebagai konten yang pastinya tujuannya untuk menginspirasi gitu. Gua rasa nih ya. Nah, Iya. boleh nggak sih diceritain awalnya gimana sih lu bisa bikin YouTube gitu? Misal lu apa sih motivasi lu buat bikin YouTube gitu? Iya. Gua tuh kenal YouTube tuh 2017 tuh. 2017 Oh, pas baru gua ya? SMA. Gua kenal YouTube, gua nonton YouTube awalnya. Gua tahu YouTube tuh dari situ, terus gua bikin-bikin video, terus gua nggak ada memori nih ceritanya. Gua nggak memori gua nggak banyak, terus ya ini kayaknya bisa nih gitu jadiin tempat nyimpen video gitu waktu itu gitu. Oh, oke. Jadi Motivasi awalnya video itu gua ya? tuh jadi gua sering bikin video, gua sayang hapusinnya, jadi gua masukin ke YouTube awalnya gitu. Gua Gitu. iya awalnya gitu, tapi makin kesini ternyata ada yang nonton nih gitu kan. Gitu kan. Pas gua ke Bandung sih yang bener-bener gua buat YouTube tuh, buat video yang bener-bener ya gua mulai belajar ngedit gitu kan, belajar dari YouTube juga sih sebenarnya. Dari video nonton YouTube juga. Ini suara gua kedengeran deh, jelas nggak? Kedengeran Iya. jelas. Nah gitu, jadi terus konten-konten lu tuh kebanyakan apa sih? Maksudnya lu mau menceritakan, lu emang basicnya konten-kontennya tuh apa aja? Iya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum nonton YouTube lu kan? Gitu. Iya sih. Nah dari awal gua keseharian gua sih sebenarnya video gua yang banyak gua hapus juga sih sebenarnya, karena mungkin gua rasa ini udah inilah gitu, nggak ini lagi gitu, ada video yang mungkin lebih pantas ditonton gitu dari segi editannya juga gitu. Gue berpikirnya gitu sih, nggak tahu kenapa gitu gue hapusin gitu. Ada beberapa lah, mungkin sebagian sih sebenarnya ada yang. Nah di situ gue keseharian gue awalnya, dari mulai gue bukan waktu itu di lembaga sosial gitu ya di Bandung tuh. Ini boleh disebutin gak nih? Boleh ya? Boleh lah, boleh. Waktu itu gue di WG di Wetaguna, mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Itu udah terkenal banget sih. Udah terkenal banget. Iya. Jadi gue kenal tunanetra dari situ. Gue ke Bandung tuh, tempat pertama yang gue injak tentang tunanetra ya Wetaguna itu, yang banyak ngajarin gue tentang tunanetra, dari mulai orientasi mobilitas, dari mulai belajar braille-nya. Gue waktu itu seminggu tuh gue tahu gitu, baru belajar seminggu tuh gue baru nyadar ternyata gue nggak berguna ini. Berapa gila sih, kayak gue masih berguna ternyata gitu. Iya jadi gue nyesel banget ya. Gue nyesel banget ketika gue tahu ini berguna buat gue, tapi gue baru sekarang gitu taunya. Gue nyesel banget tuh. Gak ada yang terlambat kok. Iya itu itu gue baru tahu tuh. 2018 gue ke Bandung. Nah di situ gue bikin YouTube tentang keseharian gue di asrama. Terus gitu. Kalau lu lihat video-video yang gue dulu ini ya, gue upload waktu upload ya di asrama gitu sih di Wetaguna.
Soalnya gua tentang tonton tuh yang pas lu udah di Bangka sih, yang lu ke sawah lah dan lain-lain itu keren. iya Gue itu gue balik gua lagi mulai ke nontonnya Bangka. dari situ. Jadi lu di Bandung, aktivitas Jadi lu gue di lu Bandung. rekam, lu masukin YouTube gitu ya. Gitu. Terus Tapi nggak ini sih, nggak semua kegiatan. nggak semua kegiatan, oke. Mm. Tapi apakah di awal itu sudah ada target gitu? Pembuatan YouTube ini akan Sorry ke pending. apa? Sorry Halo? ke pending list. Oh iya ya. Nggak Oke. jelas. Oke. Oke, jadi oke. YouTube ini apakah emang lu setelah lu akhirnya ngerasa pede, lu bisa merasa kayak gue tuh berguna, yang tadi lu bilang ya, lu punya keseharian di Bandung. Nah, apakah di situ motivasi lu buat bikin YouTube itu berubah atau masih sama kayak tadi ya, buat nyimpen aja gitu? Enggak, nah dari situ gue udah berubah sih. Dari situ gue mikir, nah ini nih gitu. Apa ya, dari apa ya namanya? Mulai gue ngerasa ini jadi inspirasi buat orang juga sih gitu. Tentang ketunanetraan tuh banyak orang yang belum tahu tentang tunanetra itu sendiri. Padahal dia tunanetra pun sama kayak gue dulu, dia nggak tahu gitu tunanetra itu apa sebenarnya. Nah di situ gue, iya, padahal dia tunanetra gitu, tapi dia nggak tahu tunanetra sebenarnya kayak gimana. Tuh. Yang kita mungkin pada tahu ya tunanetra tuh, mungkin orang awam juga, gue juga sempet mikirnya di film-film tuh, di fabel tuh kayak kasihan terus ya minta-minta lah gitu bahasa kasarnya gitu. Di film-film tuh udah ngajarin kayak gitu. Secara nggak langsung kita udah diajarkan bahwa dijadikan objek belah kasihan lah ya. Nah gitu lah, gue nggak tahu bahasanya sih, cuman ya yang gue lihat, gue perhatiin tuh di film-film di Indonesia tuh ya gitu, kayak misalkan orang pakai kursi roda nih gitu, dijorokin tuh. Iya. Terus kayak ada tunanetra gitu kan, pakai kacamata, pakai tongkat, dia lihat duit diambil gitu. Jadi kayak itu tuh di film Warkop tuh kalau salah tuh. Iya. Jadi gue inget tuh dari situ ya, mau merubah pandangan itulah ya. Nah dari YouTube ini gue mulai gitu, gue kayak ini nih harus kita yang aktif gitu, ngasih tahu ke teman-teman kita gitu. Gue juga belajarnya baru pandemi ini sih sebenarnya. Gue tuh orangnya pemalu sebenarnya. Gue orangnya pemalu tapi gitu. Kontennya tidak terlihat jadi orang pemalu kok. Berarti udah. Iya kan itu udah diatur Pak. Itu udah diatur bos. Iya. Aduh. Iya. Wah menarik banget nih. Bentar. Oke. Oke tadi udah ngomongin soal motivasi lah ya, motivasi. Sorry gue minum dulu nih. Lo ngapain? Sok. Lagi baca-baca ya? Iya. Ada siapa aja nih? Ini tripodku tuh itu loh. Tripodku tuh nggak kuat nampung nahan handphoneku yang beban cukup besar ini. Aku sedih banget, aku udah. Lu megang dong sekarang? Iya. Oh. Nanti gua pegangin lah. Iya nih. Oke, Bud. Tadi kan lu udah bilang motivasi lu upload YouTube tuh apa? Lu mau motivasi gitu. Nah, sekarang mungkin menurut tuh dari sekian banyak video YouTube yang lu buat, kira-kira apa sih yang paling berkesan, atau misalnya hal apa yang paling berkesan selama lu jadi YouTuber tunanetra yang jadi YouTuber gitu, entah dalam proses syuting atau dalam proses editing berkesan gitu. Ya pasti teman-teman juga penasaran sih yang itu sih yang pas lagi mudik tuh ya, mudik sendiri itu kan, naik pesawat sendiri gitu, walaupun emang gue lihat gue naik pesawat sendiri, cuman ya itu tadi pelayanan di bandara ya udah akses banget lah gitu untuk kita di fabel. Jadi mungkin udah nggak ini lagi ya, apa
nggak asing lagi mungkin untuk difabel gitu, untuk di bandaranya gitu. Tapi sih kalau untuk orang yang awam, contohnya kayak teman-teman gue juga nanyain tuh, lu diantar siapa tuh pulangnya gitu. Hmm. Masih nggak nanya kayak gitu banyak gitu kan. Lu diantar siapa sih, lu berani banget sih sendiri gitu. Ya gue jawab aja ya, selama gue kayak masih punya apa inisiatif untuk pergi gitu, gue berusaha untuk mandiri gitu kan, gue masih mampu lah Hmm. untuk ngomong, nanyain ini Pak kemana sih gitu atau enggak gitu kan. Ya ada lah teman-teman yang atau orang-orang yang di sekitar kita yang masih baik gitu sama kita gitu. Percaya nggak Hmm. percaya, kalau kita keadaan kayak gitu ya, banyak loh orang yang kita nggak kenal tahu-tahu nolongin gitu. Beda sama kita Betul, yang setuju. sengaja, beda kita yang sengaja. Jadi Tuhan tuh mungkin tahu ini orang butuh pertolongan gitu loh. Butuh Iya, pertolongan betul. di saat yang bener-bener butuh gitu. Jadi gua rasain Iya, dari iya. perjalanan gua tuh, gue banyak ketemu orang yang gak sama sekali gue kenal, dan bahasanya pun gue nggak tahu. Hmm. Gitu. Jadi gue pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Sunda, mana gue tahu. Iya. Iya, jadi pas gue nanya Pak ini kemana, Kaditu gitu. Wah, pas gue yang gue belum tahu Sunda gitu kan, Kaditu tuh kadinya kadinya gitu. Nunjuk-nunjuk Hmm. kemana gitu kan. Iya, iya, Malah iya. gue tahu Pasti dia banyak nunjuk banyak kemana bener. gitu. Eh. Banyak orang yang belum tak belum mengerti Iya. ya Nah, di sebenarnya. situ ada yang kayak gitu. Dia taunya juga kita kita sebenarnya harus bawa ciri khas kita sih, yaitu tongkat gitu. Tongkat Kacamata. betul. Ya itu sih yang jadi masalahnya gitu. Kalau kita nggak bawa Iya, tongkat, mana iya. orang tahu gitu kan. Itu Betul, gitu. betul, betul. Teman-teman Hmm. di sini juga mungkin boleh nih ceritain di bawah pengalaman kalian Nah, iya. berinteraksi dengan masyarakat sebagai seorang tunanetra. Menarik banget nih pasti nih. Ada yang Iya. mungkin ada di jalan nggak ditolongin atau apa, mungkin teman-teman Iya. boleh ceritain di bawah nih. Kita sama-sama cerita. Siapa Nah, tahu kalau teman-teman ada kegalauan bisa cerita sama Budi gitu nah, kan. ya jangan ya, ya boleh lah, boleh lah. Yuk kita Jadi sama-sama di sini. inspirasi gitu. Iya, Iya. aja. Nah, Nah, gue juga terus kan ingat satu akhirnya, cerita tuh di hah? Bandung. Ya. Apa eh, ramah ya, lingkungannya untuk disabilitas. Yang menurut gue paling ramah gitu. Dan Hmm. gua tahu tuh Bandung tuh dari orang-orang tuh ini tempat surganya tunanetra loh. Surganya Hmm. tunanetra gitu kan. Pertanyaan di CWG situ kan. itu ya. Jadi surganya tunanetra, surganya tunanetra dari mana tuh? Nah, gue cari tahu kan. Contoh kecil aja, kata-kata ada teman gue tuh. Coba lu eh, bawa tongkat ke depan gitu kan. Lu nyebrang aja, lu tunggu aja di trotoar tuh. Tunggu aja. Pasti ada orang yang nyamperin lu nanti. Yang nolongin lu Hmm. nyebrang. Gue nggak percaya dong, kan gue nggak tahu ya daerah gue mah. Iya. Gue nggak tahu gue mau pakai tongkat, mau pakai apa juga nggak tahu mereka. Gue mau ngapain di pinggir jalan juga mungkin mereka juga nggak tahu harus ngapain gitu loh. Karena mungkin memang mereka nggak tahu gitu. Jadi Hmm. Ya, gue ya, 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 coba ya. coba di depan WG itu, ternyata nggak lama kok, cuman 2 menit gue nunggu, udah ada orang yang nyamperin. Malah dia pakai motor lagi, Oh, dia ya. pakai motor, Hmm. turun dari motor, langsung dia mau kemana kak gitu, mau nyebrang, wih nyebrang gitu. Itu udah pikirin gue. Gue mau nyebrang ngapain gitu ya. Gitu, Iya, ya, gue kan ya. mau tes doang ya. Terus ya udah gue nyebrang gitu, ya udah gitu Hmm. gue main-main aja ke depan, kan ada gor tuh, ada tempat olahraga Hmm. gitu. Jadi ya Hmm. sekalian gue jelajahin di situ, ketemu orang-orang baik lagi, ya gitu sih. Gue inget Iya, cerita jadi banyak itu pengalaman lah ya. banyak banget lah. Pengalaman ketemu orang baik gitu ya. Oke, di Iya, sini ada yang nanya nih. Ini kita mungkin juga apa semua tuh, pada kepo. Gimana sih cara lu bikin mau gue video? batuknya. Ambil videonya tuh gimana sih?
Ini ada pertanyaan dari Apa? Grace 97. Hmm? Gimana cara ngambil videonya? Ambil videonya. Oke. Hmm. Karena gua low vision, gua masih bisa lihat. Ya, alhamdulillahnya gua masih bisa lihat video gitu ya. Walaupun nggak begitu jelas, tapi gua tahu ini objeknya, oh bentuknya kayak gini gitu kan. Oh, ini bayangan orang gitu kan. Gua belajar juga kalau buat video tuh, ambil video gitu, eh, kita tuh harus kalau misalkan benda mati, kita yang harus gerak gitu. Gitu. Hmm. Kita yang harus gerak. Misalkan gedung nih, kita mau ngambil video gedung nih, kita yang bergerak gitu, kita jalan kayak apa, tetap tetap kita ngamerain si gedung itu gitu. Nah kalau eh, si orang-orang atau kita ngamerain objek yang berjalan gitu ya, atau mobil lah gitu, kamera kita yang harus diem gitu sih yang gue belajar. Hmm. Hmm. Jadi lu mengatur strateginya kan, lu kan sering nih ngevlog sambil ke sawah atau ke tempat-tempat lain. Itu gimana caranya? Lu lakuin sendiri atau lu dibantuin sama temen? Kalau lo ngelakuin sendiri gimana caranya gitu? Oke, sepertinya Rizky atau Budi ini pending ya. Sebentar kita tunggu. Nah, sebelumnya mohon maaf ya guys, ini tuh aku tuh ya di sini tuh ada tripod ya. Ini aku kasih unjuk nih, ada tripod di balik layar nih, gimana cara ngeflip kameranya ya? Sebentar. Ya pokoknya ini tuh ada tripod nih. Tapi ini nggak kuat menanggung beban handphoneku gitu loh. Jadi aku sedih sekali. Nih, tuh. Dia kurang kokoh nih. Oke, bentar kita lihat Rizky baru masuk lagi. Jadi hari ini aku agak kurang enjoy nih bikin live-nya gara-gara tripod. Aduh. Oke, gimana, Bud? Ini kamera depan kamera belakang ya? Ntar lu. Tuh belakang deh kayaknya. Gimana cara mindahinnya ya? Diketuk 2 kali Oke aja. oke. Ah. Belum, Ding. Diketuk 2 kali aja Bentar. layarnya. Lu nggak pakai screen reader kan? Atau Enggak. pakai? Enggak. Oh enggak ya, berarti tinggal ketuk aja 2 kali di tempat lu. Oke. Gue udah ketuk nih. Wah, nggak ke flip ya? Ada nggak? Belum. Enggak. Gue bingung nih. Ya udah nggak apa-apa, sambil ngobrol aja, Ki. Sambil ngobrol aja. Oke, siap. Nah, ini udah nih. Ya. Oke, sip. Oke, Jadi siap. gimana tadi? Kembali lagi nih. Kalau Dari batas mana ya tadi ya? iya. Dari mana sih? Ya tadi kalau Gue misal ngomong terus objek, tadi. Aduh. gue nanya, lu kan sering banget ke sawah atau ngevlog Mau yang ngambil video ya? jalan-jalan gitu. Ngambil videonya tuh gimana Oh gitu. iya, oke. Tadi kan kalau bilang kalau Eh, gedung, kalau objek benda mati kitanya yang gerak, tapi kalau kita ngambil mm, objek yang berjalan kitanya yang diem. Nah, lu iya, kalau lu lagi jalan-jalan kayak gitu, lu gimana iya, cara lu ngambil iya. videonya gitu? Nah itu jari apa di ngakalinnya tuh gue pegang dulu atau gue Hmm. udah tau lah kamera gue atau HP gue gitu ya, di mana kamera posisi kameranya, ya gue Hmm. arahin ke muka gue gitu. Walaupun gue nggak tahu ini kena apa enggak, tapi itu feeling aja sih. Hmm. Pede aja ya. Iya, tunanetra tuh main feeling sebenarnya. Iya benar. Iya, walaupun nggak kena ya udah enjoy aja dia, jalan aja dia, nggak tahu, nggak tahu ini. Iya. Aduh, terus apa ya? Kalau untuk video-video yang mungkin agak susah gitu diambilnya, mungkin kalau ada collab gitu ya, kayak gue kemarin collab sama orang temen gue juga, Hmm. abang gue, itu dia yang ngambil videonya apa? Oh, jadi tetap Pakai masih butuh tongsis. bantuan orang awas lah ya. Iya, kalau untuk ya sebenarnya kita juga bisa, cuman ya kalau memang ada orang yang mungkin lebih ini Betul betul. bisa Betul. lah gitu. Oh, Terutama ya. yang
emang kita juga ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman yang nonton juga gitu. Kita Asik. biar lebih Subscribe enak lah guys, gitu. subscribe sekarang guys. Subscribe. Ya siap, subscribe. Ya, semoga Iya. kalian mendapat manfaat dari channel itu. Iya, ini menarik menarik banget loh guys. Ya walaupun masih Channelnya berkembang Budi ya. ini. Iya, udah sekarang subscribernya udah sampai 1.000 lebih guys. Makanya Waduh. kita dukung terus nih supaya dia bisa nyajiin konten yang makin keren gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga kepo. Setelah ngambil video, proses berikutnya yang susah adalah editing gitu ya. Nah, gimana tuh? Lo kan pasti sebagai tunanetra tentu aja ada Iya. hal-hal tertentu yang sulit buat kita gitu. Mm-mm. Lo gimana sih lo melakukan proses editing sampai upload gitu? Sampai lo nge-reach 1.000 subscriber itu prosesnya gimana gitu? Itu gini Pasti sih. kan pada kepo nih. Kada kepo ya. Iya, Jadi pasti. untuk proses setelah ngambil video ya itu apa banyak-banyak aturan sih itu mah. Mungkin ada yang salah gitu kan, di tag ulang lagi gitu. Yang mungkin kurang pas bahasanya. Totalitas ya. Iya dong. Ya gue gitu Mantap. sih. Iya, jujur aja gue gitu. Nah, habis dari situ ngambil video dari situ. Contohnya ini aja, video Tunet goes tuh, Tunet pakai sepeda tuh. Ah, iya iya iya. Nah, yang jadi pemandunya itu Teddy tadi, temen gue tadi. Iya, jadi dia pemandu goes juga. Jadi gue jelasin juga di situ bahwa kalau mau goes atau apa gitu, tunanetra ya khususnya. Jadi kita harus pastikan dulu ada teman yang mungkin dia mau dampingin kita, mau mandu kita, mau kasih tahu, oh ini dia udah ngerti kita lah intinya, gitu. Bawa teman yang udah ngerti kita gitu. Terus kita harus tahu juga gitu kan, jalan ini tuh bahaya apa enggak gitu. Dari sampai ke situnya, habis itu dibantu juga sih sama dia ngevideoin. Jadi kita pakai 2 kamera gitu, pakai kamera dia sama kamera gua. Dari Ya, situ sih proses editing yang sangat luar biasa hebat. Sulit ya. Jadi gua harus ngabungin di apa filenya dia ke filenya gua gitu, digabungin. Jadi kan kita videonya sama-sama nih, nge-shootnya Iya. kayak dia kameranya di sebelah sini gitu kan, dalam keadaan yang gua kayak gimana gitu kan. Sama sih, cuman beda Jadi angle kayak aja. ganti-ganti angle ya. Iya, ya, Oke. beda-beda angle. Nah, Wah, di situ. susah sih itu pasti. Nah, itu yang buat gua susah banget sih ngeditnya. Gua harus kepasin banget, walaupun gua harus ketuk 3 kali gitu ya untuk pembesarannya. Oh iya iya benar benar benar. Iya. Iya, di HP kan Menderita, ada guys. fitur gitu ya. Iya, Grafisnya zoom ya. memang kayak gitu ya, sobat. Jadi Nggak banyak, apa-apa, tapi keren. ya banyak orang yang bingung nih. Gimana sih ngeditnya si Budi ini kok bisa Iya benar. mungkin Gue gila juga nih kepo. orang. Iya, kok. Tapi gue sebenarnya gue ngelihat apa ya, video orang tuh kayak gila ini udah hebat banget gitu. Gue pengen belajar awalnya dari situ tuh. Gue lihat dari YouTube sendiri sih gue belajarnya. Gue lihat video apa editor yang bagus tuh apa sih gitu kan. Gue cari-cari gitu. Ternyata YouTuber tuh banyaknya pakai aplikasi KineMaster waktu itu. Gue lihat juga. Ah iya. Ada yang pakai Power Director juga. Jadi gue sebutin aja nih aplikasinya yang gue pakai dulu tuh. Jadi Iya, gue iya. juga nggak tahu cara ngilangin watermarknya, tanda air gitu. Gue nggak tahu tuh cara ngilanginnya dulu tuh. Malahan dulu emang gue nggak ilangin dulu tuh. Sampai sekarang alhamdulillahnya gue bisa apa akalin lah gitu kan. Minta tolong sama teman gue gitu. Tolong dong downloadin gitu kan. KineMasternya gitu nih biar gua bisa ngedit nggak dibatasin sama apa Si fitur-fitur yang mungkin watermark iya sama fiturnya iya iya iya. ya ketutup kan dia biasanya tuh gitu. Betul betul. Untuk segi Oke, teknisnya itu sih teknisnya lagi segi apa ya namanya. Ya Editing gitulah. lah ya. Ya editing lah Jadi gitu. memang sebenarnya butuh penglihatan juga ya untuk proses editing Iya. itu ya. Nah, kalau gua sendiri. kalau
seadanya lu disuruh kasih saran nih buat teman-teman tunet yang Hmm. mau bikin YouTube, Hmm. tapi mereka punya keterbatasan di penglihatan, atau masa anggaplah penglihatannya lebih buruk dari lu gitu. Masa Ah, lu mau kasih motivasi apa sih ke mereka yang, aduh aku pengen start YouTube sih tapi aku kan hmm. totally blind, terus aku gimana, atau enggak aku Ah. live visionnya nggak sebagus Kak Budi gitu, gimana sih? Masa ada nggak sih kayak motivasi untuk mereka gitu? Oke sih, dari gua sih motivasi ya yang terbesarnya adalah kita bener-bener niat ini untuk hobi gitu loh. Kalau kita udah hobi dengan apa ya, apa itu video atau itu pekerjaan kita atau apa gitu, pasti kita menyenangkan gitu. Mengerjakannya tuh kayak nyaman banget, seneng banget, kayak seru lah Hmm. gitu. Jadi permainan bagi kita gitu. Hmm. Nah disinilah gue buat video buat kalian yang mungkin lagi merintis YouTube atau apa, buatlah video yang kalian seneng sih sebenarnya. Kalian seneng dulu, apa sih yang menurut lo eh, bagus gitu kan, atau eh, yang lu seneng dulu lah gitu, yang lu seneng dulu apa sih gitu, dari mungkin keseharian lu ngapain, kayak udah videoin aja masukin ke YouTube gitu, tanpa dieditin pun sebenarnya. Kalau untuk yang masih apa, perintis gitu gitu nggak masalah sih gitu. Nanti Hmm. lu juga belajar, nanti kesananya pasti lu belajar, cari-cari. Kalau misalkan yang total gitu ya, gue juga nggak tahu sih kalau untuk yang Ya ya, total karena susah sih aplikasinya memang apa ya. gitu ya, aplikasinya apa gitu. Gue juga belum belajar juga sih, karena gue juga masih kenal editing juga, editor gue masih baru gitu. Jadi gue nggak tahu yang untuk totalnya bagusnya apa, yang aksesnya apa gitu ya. Jadi sorry Hmm. nih, jadi gue nggak tahu di aplikasi Yang apa, penting nanti gue niat dulu kasih lah tahu ya. lah. Mm-mm. Iya Yang penting benar, sih siapa tahu kalau intinya. lu ketemu bisa kasih Nanti tips di YouTube lu ya juga gitu kan. siap, nanti gue kasih tip lah. Nah yang penting sih Mantap. itu sih, video dulu sih, kita buat video dulu, kita buat apa yang kita suka dari video itu gitu. Itu sih yang harus kita tekankan Oke. gitu. Oke, Bud, ini nggak kerasa nih, bentar lagi waktunya udah mau selesai nih, karena kan app Instagram ada batas waktunya Oh ya. iya, benar. Nah, nanti kalau kita mau detailin pembahasan mungkin bisa di next live Instagram. Tapi di sini Benar. mungkin lo bisa nggak sih kasih kayak kesimpulan atau semangat buat teman-teman di sini untuk Iya. semangat seperti lu gitu. Yang pada intinya gua sih gua tuh nggak jago dalam ngomong apa, dalam berbicara. Gua tuh nggak jago, gua nggak tahu harus ngomong apa, tapi gua berusaha di sini untuk memberikan apa ya, omongan yang dimengerti sama kalian gitu, yang ngedengerin juga, yang nonton. Gue juga berusaha kayak gitu sih. Gue juga sama sih kayak kalian, proses belajar atau apa gitu, apa ya, proses pertumbuhan gua juga sama sih kayak orang-orang pada umumnya. Cuman dari situ sih, dari motivasi itu tadi. Kalau kita nggak ada motivasi dalam hidup kita, jangan berharap kayak kita pengen lebih gitu, yang pengen sukses gitu. Jadi kalau kita misalkan nggak semangat aja gitu kan, misalkan kita ngapain gitu, kayak misalkan lagi apa ya, duduk-duduk santai gitu, kepikiran tentang apa gitu, harus dikerjain saat itu juga sih sebenarnya. Ya Iya, bener, jadi langsung ya. jangan dipikir-pikir dulu. Misalkan gue kepikiran bikin tulisan materi apa, stand up komedi gitu ya, gue juga dengerinnya juga sering gitu, jadi gue suka sama stand up komedi gitu. Jadi kalau misalkan gue kepikiran tentang apa, materi misalkan tentang gue, ya gue langsung tulis gitu di HP kayak di mana gitu. Itu sih yang Ya. sebenarnya